Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sangat menjadi pikiran kita semua sebagai wirausaha muda, yaitu masalah resiko. Semua orang yang belum pernah berwirausaha pasti takut dengan resikonya, karena kita belum tahu bagaimana jalannya nanti dan bagaimana halangan serta rintangan yang akan kita hadapi ya. Sehingga kita perlu sekali untuk membahas akan resiko ini. Nah, resiko dalam berbisnis itu macam-macam dan setiap bidangnya itu berbeda-beda. Namun setiap bidang pasti ada resikonya. Nah, buat teman-teman, untuk kita bisa memahami resiko dari bisnis yang akan kita tekuni adalah dengan cara kita melihat bagaimana rekam jejak perusahaan atau usaha lain dari teman kita yang lain mungkin yang sudah berkecimpung di bidang tersebut. Nah, dengan kita merapat ke mereka atau kita bertanya bagaimana pengalamannya berbisnis, kita bisa tahu bagaimana halang rintang serta bagaimana jalan terjal yang harus kita tempuh nantinya sama seperti jalan yang dia tempuh. Nah, untuk mendapatkan relasi semacam itu memang tidak mudah. Namun kita bisa mendapatkan banyak sharing dari sosial media, dari internet atau dari YouTube tentang orang-orang lain yang berwirausaha di bidang yang akan kita tekuni. Sudah banyak sekali orang sharing di berbagai macam bidang bisnis atau usahanya. Teman-teman bisa banyak referensi, perbanyak pengalaman ya dari apa yang mereka ceritakan. Itu pertama untuk kita bisa mengetahui bagaimana jalannya kita ke depan. Nah, yang kedua adalah kita perlu punya mentor, karena selama kita belum pernah punya pengalaman berbisnis, tentu kita tahu jalannya saja tidak cukup. Kita perlu alat bantu atau ya analoginya mungkin kita perlu peralatan seperti sepeda atau motor atau mobil untuk kita bisa menempuh jalan tersebut. Nah, untuk kita bisa mendapatkan motor dan mobil yang terbaik, kita perlu mentor yang terbaik. Terutama lebih bagus lagi kalau kita bisa punya mentor yang sesuai dengan bidang kita. Nah, cara menemukan mentor ini bermacam-macam dan memang juga tidak hal yang mudah juga. Kita perlu melobi, kita juga perlu memberikan value kepada mentor kita. Jadi kita dekat ke mereka tuh bukan kita minta jasa mereka, tapi kita berikan jasa kita ke mereka dan secara tidak langsung mereka akan mencipratkan ilmunya ke kita. Jadi kita kalau pengen punya mentor, kita harus punya value kepada mentor kita. Jangan kita belajar aja minta ilmunya tapi kita nggak pernah ngasih apa-apa ya. Itu hubungan yang tidak saling menguntungkan dan tentu saja bagi kami atau bagi mentor-mentor yang sudah hebat ya, mereka tidak akan menerima orang-orang yang seperti itu ya. Nah, kita udah dapat mentor, kita juga sudah tahu jalannya. Yang ketiga, yang menjadi resiko dalam berbisnis biasanya adalah manajemen. Banyak sekali yang udah punya mentor ya, udah tahu jalan, manajemennya nggak bisa. Sehingga rata-rata bisnisnya nanti kocar-kacir. Udah punya karyawan, kocar-kacir. Udah punya barang, stok, mesin ya, kocar-kacir semuanya. Nah, karena tidak mempelajari tentang manajemen. Nah, manajemen ini memang dalam sekali pembelajaran yang perlu kamu pahami dari mulai sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen bahan baku ya, inventory dan sebagainya itu banyak sekali. Nah, teman-teman bisa pelajari itu sebenarnya sekarang di sumbernya di internet juga banyak ya, namun akan lebih kredibel dan akan lebih akuntabel ya, dapat dipercaya kalau teman-teman bisa membeli buku tentang manajemen ya. Nah, di contoh aja misal teman-teman tahu bagaimana cara manajemen sumber daya manusia. Namun teman-teman nggak tahu cara manajemen uang, teman-teman nggak tahu cara nyusun laba rugi, teman-teman nggak tahu cara nyusun harga pokok penjualan. Nah, itu juga akan jadi masalah nanti di penjualannya, di pengaturan uangnya. Alhasil bisnis jalan hanya beberapa bulan uangnya habis karena memang tidak memahami manajemen keuangan. Nah, ini juga resiko yang teman-teman harus antisipasi ya, upaya preventif dari sekarang dengan cara belajar tentang manajemen. Itu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia. Teman-teman harus bagaimana bersikap tegas, bagaimana menemukan tim yang bisa saling suportif ya, bagaimana cara menyampaikan visi misi supaya karyawan kita memiliki satu pandangan visi yang sama. Nah, itu juga ilmu komunikasi juga dilatih. Nah, memang banyak sekali yang perlu teman-teman siapkan. Namun dengan sedikit demi sedikit teman-teman mulai aja dulu. Teman-teman akan belajar ya, mulai saja dulu teman-teman akan belajar, namun mulai saja dulu dengan resiko yang kecil-kecil. Jangan langsung mulai aja dulu tapi resikonya langsung yang besar ya, kasih modal 100 juta ya, itu berbahaya. Teman-teman mulai dulu dari modal 1 juta, mulai dulu dari modal 500.000 ya. Lama-lama teman-teman akan belajar sedikit demi sedikit. Itu tadi udah kita bahas berarti jalan, mentor, dan manajemen. Sekarang yang keempat yang perlu teman-teman siapkan juga untuk menghadapi resikonya adalah permodalan. Nah, ini banyak yang teman-teman tidak bisa antisipasi dengan baik. Rata-rata mereka pakai modal uang berhutang atau pinjam orang, atau pakai uang yang sebenarnya uang kebutuhan tapi dipakai untuk berbisnis
dan bisnisnya pun bisnis pertama kali sepanjang hidupnya. Belum pernah bisnis, belum punya pengalaman, pakai uang hutang, pakai uang yang buat kebutuhan untuk bisnis. Hasil uangnya habis, hutangnya numpuk. Nah, itu berbahaya. Untuk bisnis yang pertama kali kamu lakukan dan nggak pernah punya pengalaman bisnis sama sekali, pakailah uang dingin. Pakai uang yang memang tidak terpakai, atau uang hadiah misal, atau uang kaget, atau uang yang memang kamu kumpulkan untuk berbisnis. Jadi bukan uang dari hutang atau uang yang kita sebut uang panas, itu nggak boleh. Itu berbahaya dan terlalu beresiko. Ya, ini untuk mengantisipasi aja. Nah, yang terakhir, yang kelima, kita harus memiliki sikap yang ambisius dan bertekad kuat. Karena banyak yang udah mulai bisnis tapi tekadnya melemah, ambisinya melemah, sehingga dikocar-kacirkan semua, ditutup, dibubarkan. Nah, anak muda banyak yang tidak konsisten dalam melakukan tindakan. Udah tahu sulitnya, mundur, ganti lagi. Ketemu sulitnya, mundur, ganti lagi. Kalau ketemu senangnya, dilanjutin terus. Tapi kalau ketemu yang udah gak enak, pasti ganti. Nah, itu yang anak muda perlu antisipasi ya. Karena kita semua, aku juga pernah ngerasain, kita itu sulit sekali untuk bersikap konsisten. Nah, konsistensi itu perlu dalam berbisnis agar kita bisa sukses di bidang kita. Nah, itu aja saran dari aku untuk menghadapi resiko ya. Semoga teman-teman bisa antisipasi dan sukses menjadi pengusaha dengan pengetahuan yang sudah teman-teman siapkan dari beberapa resiko yang tadi aku jelaskan. Oke, Mas Hafiz Tiari, semangat, bye-bye.